Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu Desmel lagi di video yang kedua. Nah, video yang kedua langsung aja kita mau sharing testimoni Bioglas ya, dari customer saya sekaligus member saya di Jakarta, yang alhamdulillah dia udah lahiran bayinya, dimana kondisi dia adalah seorang ibu yang preeklamsia gitu ya. Masih muda, jadi lebih muda dari saya. Bukan berarti saya tua loh ya. Jadi dia menghubungi saya di awal-awal itu karena tertarik dengan Bioglas, karena lihat video YouTube saya yang dulu saya udah pernah bahas tentang customer saya yang pertama, yang dia juga preeklamsia tapi bisa sukses gitu melahirkan anaknya sampai dengan sekarang udah gede, sudah 2 tahunan usianya. Nah, dan alhamdulillah customer saya yang kedua ini juga lahiran selamat normal, alhamdulillah gitu ya, dibantu dengan terapi Bioglas. Nah, jadi saya mau bikin lagi sharing testimoninya bagaimana dia berusaha gitu ya dari awal untuk bisa menjaga kondisinya dia dari dia belum hamil loh, sampai dia bisa hamil, kemudian sampai bisa lahiran dengan selamat. Oke, ikutin videonya ya. Oke teman-teman, jadi dari dulu ya, dari awal-awal saya bener-bener fokus di YouTube ya, untuk membagikan informasi seputar produk MCI, itu saya mulai dengan Bioglas. Jadi saya benar-benar fokus ya, di awal-awal itu saya benar-benar fokus untuk berbagi informasi dan manfaat tentang Bioglas, sehingga pengalaman saya menghandle beberapa masalah kesehatan yang orang pakai Bioglas sebagai media terapinya, itu saya bagikan dalam bentuk video-video sharing di YouTube channel saya. Nah, terus dulu saya udah pernah bikin videonya untuk sharing testimoni customer saya yang preeklamsia yang pertama tadi ya, sehingga itu menyebar di dunia YouTube, ya, menyebar di YouTube dan mendatangkan orang-orang yang mau tahu lebih banyak tentang Bioglas dengan masalah yang serupa, yaitu preeklamsia. Nah, langsung aja ke cerita bagaimana customer saya yang kedua ini bisa terapi Bioglas untuk preeklamsianya gitu ya. Jadi waktu dia menghubungi saya, dia mau coba terapi Bioglas ini, dia cerita bahwa dia punya masalah di mana kalau dia hamil itu tensinya pasti selalu tinggi. Jadi sama persis seperti customer saya yang pertama. Nah, tapi waktu di awal dia mau coba terapi Bioglas, dia belum hamil gitu. Jadi dia mau ikhtiar dulu gimana nih gitu ya caranya gitu. Supaya apa? Supaya nanti kalau misalnya dia memang hamil, dia bisa kendalikan tuh tensinya dia. Jadi senormalnya orang-orang yang terapi Bioglas pasti kan setelah barang datang dia mau tahu lebih banyak, ini gimana cara pakainya, yang lebih efektif gimana, terus misalnya untuk tensi pakainya gimana nih supaya bisa kendalikan tensi dengan baik gitu. Jadi ya saya juga senormalnya saya kasih tahu gitu ya, bahwa ya cara pakainya seperti ini ya, seperti biasalah gitu kan. Nah, sampai di satu waktu ya, dia mengabarkan bahwa dia hamil gitu. Wah, senang banget ya kan, saya juga senang banget gitu. Dan ya udah, terus gimana kak selanjutnya gitu supaya tensiku ini nggak naik gitu, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya setiap kali hamil tuh tensinya pasti tinggi gitu. Jadi tuh dia sifatnya hormon ya teman-teman, karena dulu cerita dari customer saya yang pertama juga sama. Kalau dia nggak hamil ya tensinya dia normal, tapi kalau pas dia hamil tensinya udah pasti tinggi gitu, proteinnya juga tinggi. Itu yang bikin berbahaya untuk kondisi kehamilan. Lalu ya saya kasih taunya ya normal ya kayak gitu, maksudnya ya minum aja nanti air Bioglasnya. Jadi minum air Bioglasnya dialirkan ya, tapi nggak usah banyak dulu ya, paling 5 kali dialirkan lah gitu. Terus ya usahakan minum air Bioglasnya juga banyak, terus jaga juga kondisi tubuh gitu, jadi jangan kelelahan, terus makannya juga diperhatikan ya. Saya kasih tahu juga bagaimana customer saya yang pertama dulu
Itu dia menjaga kondisinya benar-benar. Jadi misalnya dia makan itu masakan dia sendiri dan dia tanpa garam gitu. Terus bioglasnya juga dipakai untuk terapi gitu. Jadi kalau misalnya dia pas kecapean karena sambil kerja gitu ya, nanti bioglasnya biasanya dia tempel di perutnya gitu. Terus kadang ditempel di punggung ya. Apapun ikhtiar-ikhtiar yang bisa membantu untuk tensinya supaya jangan sampai naik gitu. Saya informasikan juga sama dia gitu. Tapi dia bilang gini, gimana ya kak, soalnya kalau aku minum air putih itu aku nggak bisa kak gitu, aku mual gitu, dia bilang. Nah sementara kan kita terapi dengan air bioglas itu pasti kan terapinya tuh air putih, air bioglas. Nah kalau dia nggak minum ya gimana gitu, mau terapi air bioglasnya jadinya nggak maksimal dong. Nah itu juga saya sampaikan ke dia. Lalu saya sampaikan juga, kamu kemarin-kemarin mau coba terapi bioglas kan karena kamu pengen hamil kan, mau hamilnya dengan selamat, dengan normal. Iya kak, kalau gitu sekarang kan kamu udah dikasih nih, ya kamu ya jaga gitu. Jadi dengan ya kamu ngalah kalau misalnya kamu memang nggak bisa minum air putih, mual gitu, coba dibikin yang hangat airnya. Karena kan ini kita jaga sama-sama, apa yang kamu mau udah dikasih loh sekarang, jadi kamu jaga juga. Iya kak gitu, ya udah nanti aku minum air bioglasnya deh dimaksimalin. Nah setelah itu, setelah berbulan-bulan dia nggak ada menghubungi saya, tapi di kondisi kehamilan 5 bulanan ya kalau nggak salah, saya tanya lagi, dia bilang alhamdulillah kak sehat aja, bagus aja, normal aja. Sudah habis itu berbulan-bulan lagi, terus nanya lagi, kak kalau misalnya untuk bekas operasi sesar gimana ya terapi bioglasnya? Terus kaget dong, udah lahiran? Terus dia bilang belum kak, rencananya bulan depan sesarnya. Wah tambah deg-degan ya kan. Jadi ya doanya ya mudah-mudahan normal, lancar, semuanya baik-baik aja gitu. Terus ya udah dikasih tahu ya nanti terapinya pakai senter bioglas aja gitu, supaya cepat kering tuh jahitannya ya, nanti dibantu dengan terapi ionnya. Kalau bisa juga tetap minum air bioglasnya. Terus sudah habis itu bulan depannya ngabarin lagi, kak kalau bayinya nggak bisa dijemur nih karena kondisinya hujan-hujan terus, bisa nggak diterapi pakai bioglas nih supaya nggak kuning bayinya? Wah sudah lahiran? Iya kak sudah, alhamdulillah. Yeay, senang banget ya rasanya. Jadi ya itu tadi ya, kalau kita terapi bioglas itu sebenarnya bukan semata-mata bioglasnya doang yang ngebantu, tapi juga ada hal-hal yang berkaitan juga bagaimana seseorang itu menjaga kondisi tubuhnya dia, menjaga makannya dia, menghindari pantangannya, ditambah terapi sama bioglas ya, akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Oke, jadi dari video yang kedua ini kita bisa ambil pelajaran bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya kalau kita mau ikhtiar, kalau kita mau mengusahakan. Dan usaha itu pun tidak hanya sebatas karena sebuah alat yang namanya bioglas, tapi mungkin ada pengorbanan kita, seperti yang tadi bilangnya kan kalau dia minum air putih nggak bisa, dia mual gitu. Tapi kalau dia ingat lagi apa yang dia mau sudah dikasih sama Tuhan gitu, kehamilan itu yang dia mau dari lama sudah dikasih, berarti ya dia harus mau berkorban gitu ya. Kalau cuman mual aja sih lawan aja. Dan alhamdulillah gitu berhasil sampai dengan lahiran gitu, dan kita pun jadi senang gitu ya. Nah jadi seperti itulah teman-teman ya untuk sharing video yang kedua. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang juga ada masalah preeklamsia, setiap hamil selalu ada masalah dengan tekanan darah tinggi, terapi aja sama bioglas, nanti dibantu ya cara terapinya seperti apa. Karena saya bersyukur banget, saya akhirnya punya 2 customer yang alhamdulillah semuanya juga lahir selamat anaknya, dibantu terapi bioglas ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau ikhtiar, udah gitu aja sih.
Oke ya teman-teman, cukup untuk video yang kedua. Kita lanjut ke video yang ketiga. Semoga bermanfaat. Better life with MCI. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.